Shalom saudara sekalian. Ya, kita akan lanjutkan ya untuk merenungkan surat Kolose. Kali ini kita sudah sampai di pasal yang ketiga, ayat ke-5 sampai ayat ke-17. Tentang bagaimana hidup kita sebagai manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus, sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan bersama Dia. Saudara, ketika kita mengatakan kita telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, apa yang menjadi tandanya saudara sekalian? Kalau kita membaca dari pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai pasal ketiga ayat ke-17, saudara kita akan menemukan ada 5 tanda, 5 bukti ya, yang ditandai dengan frase karena itu. Jadi saudara akan menemukan 5 kali kata karena itu muncul. Yaitu yang pertama di pasal yang kedua ayat ke-6. Berkaitan dengan kita harus terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dikatakan oleh Paulus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Lalu yang kedua di pasal yang kedua ayat ke-16 itu berkaitan dengan kita terbebas dari segala hal yang mengikat kita ya, yang membuat kita tidak sepenuhnya bergantung pada Kristus. Lalu yang ketiga, sebagai tanda yang ketiga di pasal yang ketiga ayat pertama, berkaitan dengan keinginan kita untuk terus berfokus pada perkara-perkara yang di atas, bukan hanya hal-hal duniawi. Lalu tanda yang keempat dan kelima saudara sekalian yang akan kita renungkan hari ini, yaitu di pasal yang ketiga ayat ke-5 sampai ke-17. Saya hanya bacakan ayat ke-5 dan ayat ke-12 kepada saudara sekalian ya. Kolose 3 ayat yang ke-5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lalu ayat 12, satu kali lagi karena itu muncul. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, panggilan kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang sudah berada di dalam Kristus, itu adalah satu panggilan menuju kepada hidup yang radikal, perubahan hidup yang radikal. Jadi saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah di dalam Kristus, tetapi hidup kita tidak mau berubah. It's not Christianity at all. Itu bukan kekristenan sama sekali saudara sekalian. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, karena itu. Karena apa saudara sekalian? Karena ini kita udah menerima Kristus Yesus. Maka dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini adalah satu perintah saudara, bukan himbauan. Artinya saudara sekalian, kita yang telah menerima Kristus Yesus ini, kita bukan hanya harus berakar dan bertumbuh di dalam Dia, ya, kita bukan hanya harus bergantung sepenuhnya pada Kristus dan mencari perkara yang di atas, tetapi kita juga harus mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Pikiran, perilaku yang berdosa, serta harus apa? Harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terdengar seperti buah roh dalam Galatia, bukan? Ya, saudara sekalian, itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kita yang telah menerima Yesus Kristus. Jadi mematikan hal-hal duniawi dan mengenakan kasih, itu adalah tindakan yang disengaja, tindakan yang aktif, tindakan yang terus-menerus, yang seharusnya terjadi di dalam diri kita, yang harus kita perjuangkan. Bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis seiring dan waktu. Nah, sebab saudara, kalau kita tidak mematikan hal-hal duniawi di dalam diri kita ini, tidak mematikan sifat-sifat duniawi ini, maka dia akan terus-menerus menghalangi kita untuk mengalami dan menikmati hidup yang baru di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5, bahwa keinginan-keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan-keinginan roh. Kita tidak dapat memelihara kedua-duanya bersamaan di dalam diri kita. Nah, ketika kita telah berada di dalam Kristus, kita memiliki kekuatan untuk mematikan keinginan-keinginan duniawi itu.
Nah, kita tentu tidak hanya sampai memiliki kekuatan saja ya, tapi kita juga harus memiliki berkeinginan serius untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi itu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, amarah, geram, kejahatan, fitnah, dusta. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Jangan lihat ke orang lain ya, tapi lihat diri kita masing-masing, introspeksi. Masih adakah sifat-sifat duniawi yang bercokol di dalam diri kita? Kalau ada, apa itu? Mari kita temukan, mari kita selidiki. Dan kita harus dengan aktif dan dengan sengaja dan terus-menerus mematikan sifat duniawi itu. Caranya bagaimana? Ya dengan menggantinya dengan apa? Dengan belajar mengasihi, mengenakan kasih, belajar bermurah hati, belajar rendah hati, lemah lembut dan bersabar. Dengan kesadaran dan perjuangan untuk mengenakan karakter-karakter Kristus, maka kita baru bisa dikatakan telah menerima Kristus dan memperoleh hidup di dalamnya. Jadi saudara, kita yang telah menerima Yesus Kristus, sudahkah hidup kita berakar dan dibangun di atas Dia? Sudahkah kita bebas dari segala hal yang mengikat kita? Sudahkah kita terus memikirkan perkara-perkara yang rohani, yang dari atas? Dan bagaimana dengan mematikan dosa dan mengenakan kasih? Sudahkah semua itu ada di dalam diri kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati.